application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini masih berhubungan dengan Pilpres ya. Makin kesini, makin kesana panasnya ya. Makin banyak kampanye-kampanye hitam yang kalau saya lihat justru banyak menyerang kubu paslon 02. Oke? Iya, saya jarang melihat hoax atau kampanye hitam yang disebarkan oleh kubu paslon 02. Ya. Justru dari kubu-kubu sebelahnya yang saya lihat banyak menyerang kubu paslon 02 ini. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah hoax yang sangat kejam, ya, yang disebarkan oleh seorang bule. Nah, nanti kita lihat nih, bule ini siapa nih ya? Ngakunya sih sudah jadi WNI ya. Wah, norak banget deh gitu menurut saya ya. Kemudian juga seorang direktur gerakan perubahan namanya Pak Muslim Arbi. Wah, ini juga menyebarkan hoax atau ya kalau saya bilang fitnah, hal yang sama soal pembagian sembako oleh Presiden Jokowi dalam rangka Pilpres 2024. Oke. Dan yang satu lagi, salah satu juru bicara paslon 01. Nah, kita lihat ya. Ini menarik. Saya sih menyarankan pihak yang berwajib ya memeriksa ketiga orang ini karena ini sudah memenuhi syarat pelanggaran Undang-Undang ITE sekaligus penghinaan kepala negara. Kita lihat dulu ini satu video ya. Iyalah, satu video yang menurut saya ini videonya ini menarik nih ya. Ya dari si bule tadi yang saya bilang yang ngakunya sudah jadi WNI. Dari akun TikToknya yang bernama @bule_wni. Kita lihat nih videonya. Alhamdulillah, masyarakat senang. Saya terus terang dengan aksi ini merasa terhina dan dilecehkan bahwa nilai warga negara Indonesia hanya sebatas sembako dan cepek. Dan pembagian sembako ini apalagi dilakukan di depan Istana Merdeka, di mana di situ ada lambang negara yaitu bendera dan Pancasila. Dan di situ tiba-tiba buka lapak, gelar tikar, dan membagikan sembako secara gratis kepada rakyat, yang sebenarnya itu adalah uang rakyat sendiri. Namun saya merasa sebagai WNI malu terus terang bahwa nilai harga diri saya adalah sebatas sembako dan cepek, dan itu muncul 5 tahun sekali ya, dan itu tidak mendidik sama sekali. Oleh sebab itu saya tidak akan antri nanti di TPS untuk memilih karena saya malu. Oh, jangan-jangan si Londo itu, si bule itu juga mau antri ya demi cepek atau mau coblos, akan coblos karena dapat sembako atau cepek. Anda lihat ya, ini bule ngaku sudah jadi WNI ya. Nama akun TikToknya juga bule_wni ya. Nah, di bagian awal video ini ada gambar Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi di latar belakang sedang mengawasi pembagian sembako di depan Istana Negara kepada para pengemudi ojol yang lewat. Video ini sebenarnya, maksud saya video pembagian sembako itu video tahun lalu, di kira-kira bulan April tahun 2023. Itu tidak ada hubungannya dengan Pilpres. Ya. Tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Tapi si bule ini sok tahu, ya. Nggak tahu dia itu tahu atau nggak tahu bahwa itu adalah video lama, ya. Dan sok digoreng di akun TikToknya. Maka saran saya, ini pihak berwajib sudah bisa gitu ya. Cari orang ini, tangkap, periksa, karena memenuhi 2 syarat. 1, pelanggaran Undang-Undang ITE, kedua fitnah kepada kepala negara.
Oke. Itu satu yang dalam bentuk video. Nah, kita lihat lagi nih ya yang dalam bentuk lain. Ini ada, aduh, kasihan banget dan ya, Republik Merdeka Online. Cuman saya bingung juga, ini media kok nggak cek and recheck dulu ya. Oke deh, kita lihat nih ya. Bagikan sembako di depan istana, Jokowi dicurigai sogok rakyat. Astaga. Jadi seakan-akan Pak Jokowi bagi-bagi sembako itu tahun lalu yang nggak ada hubungan dengan Pilpres, dibilang di sini dicurigai sogok rakyat. Nah, kita lihat nih ya beritanya ya, supaya jangan dibilang saya yang menyebarkan kabar bohong. Nah, di sini disebutkan pembagian sembako di depan Istana Negara dan pernyataan Presiden boleh berkampanye dan memihak dianggap sebagai kode kecurangan Pilpres 2024 yang akan terjadi. Nah, ini sekali lagi saya kritik juga nih Republik Merdeka. Dia mencampur adukan video lama ini, pembagian sembako, dengan pernyataan Presiden yang baru-baru ini dikatakan boleh berkampanye, kan sudah pernah saya bahas ya, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 gitu ya, tahun 2017 ya. Terutama kalau kita lihat pasal 299 ayat 1 yang memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden berkampanye. Lah, ini Republik Merdeka Online menyambung-nyambungkan ini gitu ya. Terus, aduh, jadi dianggap sebagai kode kecurangan. Aduh, gimana sih ini Republik Merdeka ya? Oke dah. Tapi Republik Merdeka ini mau saya salahin enggak juga. Tapi karena dia memuat ini sesuai dengan pendapat seorang yang namanya Muslim Arbi yang merupakan Direktur Gerakan Perubahan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di atas, kenapa dimuat oleh Republik Merdeka. Ya, seharusnya Republik Merdeka sebagai media massa tahu dong itu kejadian tahun lalu. Nah, analisa Direktur Gerakan Perubahan ini, yaitu Pak Muslim Arbi, ya disebutkan seperti itu, ya. Satu, atas pembagian sembako dan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres yang akan berlangsung sebentar lagi. Padahal itu video lama, April 2023. Ya. Nah, di sini nih kita lihat narasinya ya, pembagian sembako di depan istana di saat Pilpres. Bukan itu 2 April tahun 2023. Nanti saya kasih lihat buktinya ya, supaya pinter ya. Dugaan saya, maksudnya dugaan Muslim Arbi ini, itu kode keras untuk memenangkan Pilpres 1 putaran, untuk memenangkan paslon anak haram konstitusi. Wah, ini kurang ajar banget ya. Kata Muslim kepada kantor berita politik Republik Merdeka Online pada hari Minggu 28 Januari. Kemarin, buset. Karena, kata Muslim, publik mengetahui bahwa Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya netral, sebagaimana sikap Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin. Oh, Ma'ruf Amin kan baru-baru ini di ulang tahun PDIP mengacungkan kode 3. Bagaimana bilang netral juga? Enggak lah ya. Tapi nggak apa-apa kalau Ma'ruf Amin mau kampanye buat 3, diperbolehkan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 itu gitu ya. Nah, di saat bicara Presiden boleh kampanye dan memihak, di sampingnya ada Menteri Pertahanan yang sedang capres, dalam hal ini Prabowo ya. Dan Panglima TNI ada di sampingnya. Dapat diartikan, Joko Widodo sedang kampanye untuk 02 dan TNI harus amankan perintah itu. Nah, ini kan analisa dia. Ya, ini udah kejauhan dia ngomongnya ya. Muslim pun curiga sembako yang dibagikan Presiden Jokowi di depan istana merupakan alat untuk upaya menyogok rakyat. Jauh banget lu, ya Arbi, ya. Di saat ada pembagian sembako di depan istana, artinya istana sedang kirim pesan terselubung. Bahkan terang-terangan dukung anaknya yang sedang berjuang sebagai cawapres. Astaga. Dia nggak ngerti ini video lama, atau memang sengaja sama dia digoreng, ditunggangi lah istilahnya ya. Dengan 2 peristiwa itu, kata Muslim, dapat diartikan sebagai sinyal keras bahwa Presiden Jokowi sedang melakukan kampanye terselubung. Maka kalau sejumlah lembaga survei yang rilis angka tinggi bagi paslon 02 adalah upaya mencocokkan antara kode istana dengan terhadap KPU. Waduh, ini jauh banget deh ya, Bawaslu dan DKPP.
Aduh, walaupun kampanye sepi massa, tapi kalau Pilpres diklaim menang satu putaran, itu artinya rancangan dan desain curang sedang diumumkan agar rakyat paham. Di mana kampanye sepi massa? Kampanyenya rame kok. Aduh, benar-benar dan ya. Kampanye tidak penting banyak massa, yang penting sebar sembako dan amankan perintah presiden untuk menangkan calon tertentu. Dengan dua kode keras itu, apakah dijamin Pilpres tidak curang? Ini kan seakan-akan sudah membuskan Pilpres itu pasti curang gitu ya. Jadi membuka peluang seakan-akan kalau sampai paslon 02 menang itu curang. Demo kan gitu. Ini jahat banget ya. Jika demikian yang terjadi, rakyat jangan berharap ada demokrasi. Selamat datang kekacauan di republik ini. Sepertinya mau merancang kekacauan. Wah. Apakah itu yang diimpikan oleh Joko Widodo di akhir kekuasaannya? Sambung Muslim menutup. Waduh, kacau nih orang nih. Oke deh, lanjut nih ya. Kemudian kilat.com ya memberitakan bahwa video yang viral ya mengenai Jokowi dan Erick Thohir bagi-bagi sembako di depan istana ternyata dilakukan tahun lalu. Nah, ini yang saya ntar mau buktikan selain berita ini ya, bukan menjelang pemilu 2024 lah. Iya, memang tahun lalu. Nah, ini kita lihat buktinya ya. Nah, ini di tahun lalu nih, tepatnya nih di Kamis 13 April ya 2023. Anda lihat di situ ya, di mediasuara.com ada beritanya. Jokowi lambai tangan saat bagi-bagi sembako ke ojol di depan istana ya. Nah, udah dibilangin di sini dibagi-bagi di April yang nggak ada hubungannya sama Pilpres. Gimana sih coy? Kalau mau bikin hoax gitu atau fitnahan yang pinter dikit gitu, yang agak susah dibuktikan, ini gampang saya telanjangin kan. Kemudian di Tribun beritanya juga sama mengenai ini ya. Pada hari Sabtu yang lalu beredar katanya, ini judul beritanya, foto Jokowi dan Erick Thohir bagi-bagi sembako depan istana. Ini tanggapan Arya Sinulinga ya, dari Kementerian BUMN. Nah, staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Arya Sinulinga menegaskan foto Presiden Jokowi dan BUMN Erick Thohir membagikan sembako di depan istana tak ada hubungannya dengan pemilu 2024. Ia pun menyayangkan tindakan salah satu juru bicara pasangan calon nomor urut 01, disebut nih namanya Zulfikar Amin ya, yang mengunggah foto tersebut tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Apalagi postingan Zulfikar di Twitter atau X sekarang ini seolah-olah peristiwa yang baru saja terjadi dan dilakukan saat masa kampanye, sama seperti si bule tadi dan analisanya Muslim Arbi yang ngaco banget tadi ya. Oke. Dia pun menegaskan narasi dalam postingan itu hoax ya. Nah, terus kemudian Arya juga bilang bahwa kami menyayangkan adanya salah satu jubir dari salah satu capres dari 01, yaitu Profesor juga lu ternyata nih ya, Profesor Zulfikar Amir yang juga dosen di Singapura, menyebar gambar hoax di Twitter mengenai pembagian sembako oleh Pak Erick dan Pak Jokowi di depan istana, kata Arya Sabtu lalu. Dijelaskan foto tersebut merupakan foto tahun lalu seperti yang sudah saya bahas tadi ya, dan bukanlah saat ini yang berkaitan dengan pemilu 2024. Nah, kini postingan itu pun telah dihapus oleh Zulfikar, tapi nggak ada urusan mau dihapus kayak apa, tetap kena itu ya. Bisa kena pasal penghinaan kepala negara karena fitnah, bisa kena undang-undang ITE ya, bisa 6 sampai 12 tahun itu kalau berlapis. Mantap, ini saya suka banget ya. Lanjutnya, maksudnya lanjutnya si Arya gitu ya. Sebagai jubir dan juga seorang dosen, ya kan Zulfikar ini dosen di Singapura katanya ya. Arya menilai Zulfikar seharusnya bisa lebih bijak dalam mengunggah setiap konten di media sosial karena itu diikat aturan undang-undang ITE. Waduh,
Arya pun memperingatkan semua pihak untuk tidak saling sebarkan hoax di masa pemilu 2024 ini. Rasain loh. Astaga. Makin lama makin kesini ya. Nah jadi jelas ya bahwa kalau Anda menerima video bahwa Pak Erik menemani Pak Jokowi bagi-bagi sembako di depan istana seperti yang sudah saya bahas tadi, seakan-akan itu berkaitan dengan pemenangan paslon 02. Itu benar-benar hoax. Hoax yang paling dungu sekali, yang gampang dibedah, yang gampang ditelanjangi. Ya kan? Itu udah saya telanjangi tuh, bahwa ini adalah hoax. Oleh karena itu saya mau supaya Anda semua cerdas gitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin kemarin kemakan gitu sama video atau berita hoax itu, nah mulai sadar deh bahwa Anda kemakan sama hoax gitu. Dan bagi Anda yang sudah mendengarkan video ini dan tahu ada teman-teman Anda yang mungkin menerima video hoax itu, silakan share video saya ini kepada teman-teman itu supaya mereka boleh lebih cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.